Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan topik jenis-jenis sensor dan cara kerja serta gangguan pada sensor. Yang dimana kami beranggota 3 orang, yaitu saya sendiri, Ahmad Johnson, Aidil Ilham, serta Aldiroy Sinabariba. Dengan dosen pengampu yaitu Pak Dr. Ibarmor, SPD, MPDT. Bella, saya selaku moderator pada kali ini. Bella, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bella, untuk bab 1 yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aldiroy Sinabariba. Pada Aldiroy, silakan. Baik, di sini bab 1 ada beberapa bagian yang akan menjadi topik pembahasan, yang dimana untuk poin pertamanya itu ada latar belakang, lalu ada tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Eh, untuk bagian latar belakang, di sini mahasiswa belum mampu menjelaskan dan memahami deskripsi sensor. Lalu yang kedua di sini latar belakangnya yaitu mahasiswa belum mampu menjelaskan dan memahami bagian utama dari sensor. Bagian yang ketiga yaitu mahasiswa belum mampu menjelaskan dan memahami diagram pengkabelan seri dan cara kerja sistem sensor. Berikutnya yang keempat di sini mahasiswa belum mampu menjelaskan dan memahami tipe-tipe dari sensor. Kita masuk ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terdapat ada 4 permasalahan. Untuk poin pertamanya itu bagaimana prinsip kerja sistem sensor starter ACG pada sepeda motor. Lalu masalah berikutnya, apa saja komponen utama yang terdapat dalam sistem starter ACG. Berikutnya, apa keunggulan sistem starter ACG dibanding dengan sistem starter konvensional. Dan rumusan masalah terakhir di sini bagaimana perkembangan dan penerapan sistem starter ACG dalam industri otomotif modern. Untuk tujuannya, di sini terdapat 4 tujuan dari sistem pembelajaran ini, di mana tujuan pertama itu bertujuan untuk agar mahasiswa belum mampu menjelaskan dan memahami deskripsi sensor. Diulangi lagi, agar mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami deskripsi sensor. Lalu yang kedua, agar mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami bagian utama sensor. Lalu yang ketiga yaitu agar mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami diagram pengkabelan seri dan cara kerja sistem sensor. Yang keempat di sini agar mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami dari tipe-tipe sensor tersebut. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Bella, terima kasih Aldiroy Sinabariba yang telah menjelaskan, yang telah memaparkan terhadap presentasi kita pada kali ini. Bella, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Aidil Ilham. Kepada Aidil, disilakan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu manfaat. Terdapat dua manfaat. Yang pertama, memberikan pemahaman yang jelas mengenai deskripsi sensor pada sepeda motor, termasuk pengertian dasar, fungsi umum, dan peran penting dalam mendukung sistem kontrol elektronik kendaraan. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian utama penyusun sensor, sehingga pembaca dapat mengetahui struktur internal sensor dan memahami fungsi dari setiap komponen yang berperan dalam proses deteksi dan pengiriman data ke ECU. Yang ketiga, menyajikan diagram atau rangkaian sistem sensor serta menjelaskan cara kerja secara runtut sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur sinyal dari sensor hingga ke sistem pengendali kendaraan. Yang keempat, memberi informasi mengenai berbagai jenis sensor yang digunakan pada sepeda motor serta menjelaskan fungsi masing-masing sensor dalam mendukung efisiensi pembakaran.
kestabilan mesin, dan keselamatan kendaraan. Selanjutnya bab 2. Yang A, deskripsi sensor. Sensor adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan pada besaran fisik seperti tekanan, gaya, listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, dan kecepatan dan performa lingkungan, fenomena lingkungan lainnya. Yang B, bagian utama sensor. Terdapat beberapa bagian utama sensor. Yang pertama, elemen pendeteksi atau sensing element. Yang kedua, rangkaian penguat dan pengkondisian sinyal atau sinyal condition circuit. Yang ketiga, rangkaian kalibrasi, blasing, dan referensi tegangan. Yang keempat, rangkaian proteksi atau pengamanan tegangan, suhu, dan arus. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Aidil yang telah memaparkan materi kita yang sebelumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu yang akan saya paparkan sendiri. Yang selanjutnya itu adalah diagram pengkabelan. Yang dimana diagram pengkabelan sensor yaitu yang pertama itulah sensor. Sensor dibagi dua, yaitu ada pasif dan ada juga yang aktif. Lalu di pasif itu ada bersifat mengubah besaran listrik dan aktif adalah bersifat mengubah energi. Yang dimana yang bersifat mengubah besaran listrik kita mendapatkan yaitu resistif, induktif, kopel induktif, dan kapasif. Dan untuk bersifat mengubah energi yaitu termokopel, fotodioda, piezoelektrik, dan generator. Next. Lalu kita masuk ke tipe-tipe sensor. Yang dimana tipe-tipe sensor yang pertama itu adalah sensor temperatur. Sensor temperatur digunakan untuk mengukur suhu mesin atau suhu lingkungan sekitar. Lalu sensor kecepatan berfungsi untuk mengukur kecepatan putaran roda atau RPM mesin. Lalu sensor tekanan bahan bakar, sensor ini adalah berfungsi untuk mengukur tekanan bahan bakar di dalam saluran bahan bakar. Next. Lalu kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari yang kami sampaikan tadi bahwasannya adalah sensor merupakan perangkat penting dalam berbagai sistem elektronik dan otomatisasi, berfungsi untuk mendeteksi perubahan fisik atau kimia di lingkungan sekitar dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dianalisis. Next. Mungkin jika ada dari penonton atau dari teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan bertanya ke kolom komentar. Nanti jika ada suatu pertanyaan akan kami jawab. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.